Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita bertawasul, berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis kitab Ihya Ulumuddin. Ila khadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila hadratil imamil mujaddidi hujjatil islami wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa usulina wa fur'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman binten 50. As-salisu niku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-salisu, ketiga. Mahia adalah mutammimatun, menyempurnakan, lil usuli, bahan pokok, wa muzayyinatun, dan aksesoris.
Katohni seperti tepung, wal khubsi dan roti, lizziraati bagi dunia pertanian, wakal kisoroti dan seperti tukang potong pola baju nggih niki patron, nek tahu pernah kursus ngertos patron mal basa kunone mal. Jadi kalau kita mau jahit, nah itu bikin mal, nah, ngikuti patronnya. Oh kalau anak SD MI seperti ini, ini makanya ada ukuran LSM dan seterusnya. Imam Ghazali sudah bicara itu, wakal kisoroti seperti tukang potong pola. Niku bisa diartikan patron, bahasa Inggrisnya pattern. Wal khiyatoti dan penjahit, lil khiyakati untuk dunia tekstil, wadzalika dan hal tersebut bil idhofati apabila dihubungkan ila qiwami dengan tegaknya amril alamil ardina, amri urusan al alami alam, al ardi perbumian. Nah niki bahasa modernnya gini, al alamil ardi geoscience, jenengan tulis geoscience. Kalau bahasa Inggrisnya geo terus science nulisnya. Kalau saya sering berhubungan dengan geoscience ya. Orang dulu menyebutnya ilmu alam perbumian. Nah, geo nggih bumi bahasa Latine. Makanya geologi, ilmu bumi. Nah ini bukan hanya ilmu bumi, jadi ilmu yang berada di bumi, geoscience. Al-alamil ardiyi, yaitu ini geoscience. Bahasa Indonesia ditulis geo terus science, S-I-N S. Nah kalau bahasa Inggris geo terus SCINCE dibacain saya science, ini bacanya science ya. Tulis Indonesia ya sains biasa, geoscience. Mislu seperti ajza'i syakhsi, ajza'i bagian dari asyakhsi seseorang,
Tisu. Bil idhofati, apabila bil idhofati, apabila dihubungkan ila pada jumlatihi, kuantitasnya, fa innaha, yaitu salah satu ada tiga azrubin, kualifikasi, aidon juga, imma adapun usulun pokok, kal qalbi, seperti hati, wal kabidi, jantung, wat dimaghi, dan otak, wa imma adapun khodimatun, pelayan, laha, bagi pokok, kal ma'idati, seperti perut, wal uruqi, dan urat, wasyaroyina, dan urat syaraf, wal a'sobi, dan otot, wal auridati, dan otot besar, wa imma adapun mukammilatun, penyempurna, laha, bagi pokok, muzayyinatun, dan aksesorisnya. Aksesoris niku perhiasane nggih, lek HP pernak-pernike, lek mobil nggih pernak-pernike niku. Kal alfari, seperti kuku, wal asobi'i, dan anak jari, wal hajibaini, dan bulu kening,
wa asyrafu, dan yang termahal, hadhihi sonaati, segala pekerjaan ini, hadhihi ini, hadhihi sinaati, segala pekerjaan ini, usuluha adalah pokoknya, wa asyrafu, dan yang termulia, usuliha, dari pokoknya, as-siyasatu adalah otoritas politik, as-siyasatu otoritas politik. Bitalifi, dengan kerukunan, wal istislahi, dan perbaikan. Bahasanya orang sekarang rekonsiliasi, islah. Walidzalika, demikian halnya, tastadai, panggilan, hadhihi sinaati, usaha ini, minal kamali, membutuhkan kesempurnaan, mimman, nah, yang kuning biman, nggih, fiman, nggih, sing putih miman, sing kuning fiman. Fiman, dari orang, niki sing putih, takafala, niku napa? Ya takafala, oh nggih. Miman, dari orang, takafala, yang bertanggung jawab. Kalau fiman artinya nggih sama, dari orang, ya takafalu, sama artinya yang bertanggung jawab. Kalau miman takafala, kalau fiman ya takafalu. Miman, dari orang, takafala, yang bertanggung jawab, biha, pada otoritas politik, malah yang tidak yastad'ihi, melebihi, sairus sonaati, sairu, semua, as-sonaati, kegiatan ini, walidzalika, dan pada yang demikian ini,
yastakhdimu dibutuhkan pelayan-pelayan, la mahalata yang tidak mungkin, sohibu memiliki, hadhis sinaati pekerjaan-pekerjaan ini, sairo pada semua, as-sunnai pengusaha-pengusaha, wasiyasatu dan otoritas politik, fistislahi pada perbaikan, al-kholqi publik, riyen masyarakat sani ganti publik ya, istilah wong-wong. Fistislahi pada perbaikan al-kholqi publik, wa irsyadihim dan menunjukkan, ilat toriki pada jalan, al mustaqimi yang lurus, al munji yang menyelamatkan, fit dunya di dunia, wal akhirati dan akhirat. Ala ada arba'i 4 marotiba tingkatan, al-ula pertama, wahyal ulya wahya tingkatan al-ulya tertinggi, siasatul ambiyai otoritas kenabian, alaihimussalam, wa hukmuhum dan hukum-hukum kenabian, alal khossoti ala terhadap, al khossoti golongan tertentu, wal amati dan umum, jami'an sekaligus, fi dhahirihim baik zahir, wa batinihim dan batinnya, wasaniyatu dan kedua, wal khulafa'u
para khalifah, zaman saniki para presiden, wal khulafa'u para khalifah garis miring presiden, wal muluku dan para raja, wassalatinu dan para sultan, wa hukmuhum dan hukum yang dijalankan mereka alal khossoti terhadap golongan tertentu, wal ammati dan orang umum, jami'an sekaligus, walakin dan tetapi, ala zahirihim mengenai yang zahir, ala zahirihim mengenai yang zahir saja, la ala bukan terhadap batinihim yang batin. Wasalisatu ketiga, al ulama'u ulama billahi yang mengenal Allah azza wa jalla maha mulia dan maha agung, wa bidinihi dan agama Allah, alladzina orang-orang, hum yang menjadi, warasatul anbiya'i pewaris al anbiya'i para nabi, wa hukmuhum dan hukum-hukum mereka, atau wa hukmuhum dan hukum mereka ala batinil khossoti faqat, ala batini terhadap batin, al khossoti golongan tertentu, faqat saja. Wala yartafi'u wala tidak akan bisa yartafi'u mungkin fahum bagi mereka al-ammati orang umum
ilal istifadati, untuk mendapat kegunaan, minhum, dari mereka, wala tantahi, wala dan tidak tantahi sampai, kuwatuhum, kekuatan mereka, ila tasarrufi, pada urusan fi zawahirihim, zahir mereka, bil ilzami, ya, atau bil tilzami, ya. Bil ilzami, dengan menyuruh, wal man'i, dan melarang, wasyar'i, dan memerintahkan, ya. Sing kuning mboten enten wasyar'i, nggih. Enten. Yang putih. Putih, nggih. Oh, sing putih mboten enten. Nggih, ditambah wasyar'i. Wawu, nggih, asyar'i. Syar'i biasa. Alif lam shin ra ain. Ar-rabi'u, keempat, al-bu'adu, tingkatan penasehat, wa hukmuhum, hukum-hukum mereka, ala bawatini, pada batin-batin, al awami, orang-orang awam, fakot saja. Ya, saya jelaskan dulu ini. Ini masih terkait dengan kitab ilmu, nggih, ilmu. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali, as-salisu mahya mutammimatun lil usuli wa muzayyinatun. Jadi yang menyempurnakan, nggih, ya ini bahan pokok itu adalah aksesorisnya. Mobil pun kalau standar ya murah, kalau ditambah pernak-pernik aksesoris ya mahal. Rumah ya sama, list plang kalau biasa ya murah, kalau ada ukar-ukirannya ya mahal. Baju kalau polos ya murah, kalau ada batiknya ya mahal. Makanya sebenarnya aksesoris itu lebih mahal daripada intinya. Kita ngaji begini, akhirnya kita mengerti apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Tasawuf, ini kitabnya sudah tasawuf. Tapi jenengan nggak punya aksesoris tasawuf. Kita ngaji kitab-kitab agama di pesantren selama 10 tahun. Kita sudah menguasai semua pokok ajaran agama. Tapi jenengan nggak punya aksesoris namanya ijazah. Kalah dengan yang punya aksesoris walaupun nggak pinter. Ya, jenengan pinter maca kitab kuning wolak-walik alfiyah hafal,
ya, bahkan mungkin Quran juga hafal, tapi ketika ditanya di ijazah bukti nilai gue sekolah, nah, nggak punya. Akhirnya kan aksesorisnya ini yang sangat penting sekarang. Makanya sekarang ini yang dimaksud Imam Ghazali tidak hanya ilmu saja yang harus dikuasai, harus punya aksesorisnya. Coba sekarang lagi musim mau pencalekan, pilpres dan sebagainya, aksesoris semua ditulis. Profesor, doktor, kiai, haji, ya toh? Di belakangnya masih ada bla 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 bla, semua ditulis. Karena apa? Nanti kalau nggak ditulis gelar-gelar itu, gelar dunia, calon pemilih mikir, kok nggak ditulis gelarnya, apa nggak tahu sekolah ya calon gue. Padahal itu sekolah oh. Ijazah itu kan kata orang filsafat itu kan membuktikan kalau jenengan pernah sekolah, tidak membuktikan jenengan pinter. Jadi pendapat filosof itu ijazah yang kita miliki itu adalah bukti kalau kita pernah sekolah, bukan bukti kalau kita pinter. Tapi aksesoris sekarang lebih penting daripada HP-nya. Coba beli HP, yalah HP ini 5 juta, ternyata casnya 500.000. Sekarang kan jual HP batangan, ya HP yang baru-baru ini, seperti saya beli HP itu, ternyata HP itu hanya jual HP saja sekarang, produsen HP. Loh kok nggak ada casnya mbak? Loh ya nggak ada pak, HP sekarang kan kalau beli HP hanya HP saja, nggak ada casnya, nggak ada handsetnya lengkap, nggak ada. Kalau bapak mau beli ya beli sendiri. Loh, nah terus ikut casnya piro? Yang biasa 500, yang agak bagus ini 750 pak. Kalau yang 15 menit dicas langsung penuh, ini 1 juta. Lagi mau aksesoris sih. Jadi biar harga HP-nya itu murah, tapi perangkatnya dijual sendiri. Nah kalau pengen beli motor murah dari dealernya, wes aku tuku motor itu ae, suratnya tak urusi dewe. Seperti yang itu 30 juta paling kalau jenengan beli hanya 10 juta. Ngurus dewe mau aku sampai ya ujung-ujungnya ketemunya sama. Makanya kalau ada motor mobil dipakai hadiah oleh bank, itu sebenarnya beli mobil saja atau motor saja, nanti semuanya diurus yang menang. Makanya ngurus motor saja bisa 15 juta, kaget si pemenang. Bah tabungan aku mau 1 juta, menang motor kon ngurusi 15 juta. Bawa bingung golek tanggane, gelem aku nebus motorku wis ngepeken disane kene aku lah gitu. Kan aksesorisnya lebih penting daripada motornya. Dan naik motor asli itu motor, nggak nyuri, tapi nggak ada pernak-pernik namanya STNK. Jenengan pinter numpak sepeda motor nggak punya SIM ya ditangkap polisi. Lah inilah yang namanya aksesoris lebih penting. Nah yang menyempurnakan hari ini adalah aksesorisnya. Kemudian di mana urusan ilmu-ilmu itu? Kata Imam Ghazali, wa asyrafu usuliha as-siyasatu. Nah, jadi yang menjadi paling penting adalah otoritas politik. Yeah. Walaupun jenengan ahli di bidang apa-apa, yang menentukan tetap politik. Jenengan bisa ngaji begini ya, otoritas politik, mergo oleh ngaji. Coba kalau yang di sana sudah nggak ada yang peduli agama, paling ya kayak di Cina, ngaji nggak boleh, adzan nggak boleh, qomat nggak oleh, jeneng anak sing Islami nggak oleh. Ya pernah kan Turki terjadi seperti itu di zaman keruntuhan Turki Utsmani. Ya, pendiri Turki modern Mustafa Kemal Pasha, orang tidak boleh nama kearapan, makanya Muhammad kalau orang Turki namanya Mehmet supaya tidak dianggap kearap-arapan, padahal ya niru Nabi Muhammad. Fatimah bukan Fatimah, Fatimiyye.
Tapi sekarang sudah kembali lagi setelah sekian tahun, mungkin lebih dari 50 tahun, 60, 70 tahun hampir bersamaan dengan Indonesia merdeka, akhirnya kembali lagi. Itu juga karena keputusan politik. Okay. Contohnya dulu kalau kita muter di Kediri, ya di monumen itu Simpang 5 Gumul ada tulisan Kediri lagi. Orang tertarik Kediri lagi karena keputusan politik, jadi Kediri berbudaya. Lah itu kan keputusan politik. Asia 1 jadi itu namanya otoritas politik. Nah, yang memutuskan adalah keputusan politik. Kalah dengan keputusan politik, yang punya kuasa adalah yang pegang politik. Ya. Kembali ke Kediri, kota, yang di kota sana itu ada slogan besar, kita adalah Surya. Nah, itu juga keputusan politik. Bagi orang awam, kita berpikir kita adalah Surya. Di Kediri kan ada Godang Garam Surya. Berarti Kediri kota itu bagian dari Godang Garam, bukan Godang Garam bagian dari Kediri. Saya kadang bertanya begini, kalau kita adalah Surya, apakah kekayaan orang penduduk di kota Kediri dikumpulkan jadi satu, itu nggak bisa mengalahkan kekayaan pemilik Godang Garam? Kok sampai-sampainya otoritas politik menempelkan itu menjadi kita adalah Surya. Nah, ini kalau jenengan ngerti begini, wah ini kan otoritas politik. Masa sih awak dhewe iki bagian dari Godang Garam? Mungkin jawabannya ya semua kegiatan di sini yang biaya Godang Garam, makanya kita adalah Surya. Sama kata Imam Ghazali, urusan pertanian. Ya, telo itu kalau dibiarkan saja digoreng seperti di tikungan Pulurjo, harganya murah. Gitu. Kalau diperes oleh pabrik, keluar tepung, jadi segitiga roda, jadi mahal. Akhirnya Pak, itu bahan pokoknya saja, terus jadi aksesoris, jadi donat. Donat, kalau yang bikin jenengan paling 1000-an. Kalau yang bikin Dunkin, ya satu donat 20.000. Gitu. Mahal mana? Wong sama-sama asalnya sama, ya, dari singkong diperes jadi tepung, wes tepungnya sama-sama 3 roda, tapi yang masak jenengan cuma laku 1.000, tapi yang masak Dunkin Donat laku 20.000 per biji. Nah, gitu. Sama-sama minum kopi. Kopi kalau yang buat jenengan laku 1 cangkir 2.000. Tapi kalau yang buat kopi itu namanya Starbucks, aksesorisnya, Excelso dan sebagainya, itu laku 1 cangkir 100.000. Alasannya apa? Pokoknya sama kopi, gitu. Lek ten gene warung niku kan gak penak Gus. Wis sengi cewedek karo ndas pisan nek awan. Panas, kompore ngarepe rai. Goreng sembarang kalir ya nukunu. Sing dodolan kaosan kotang tok usak-usuk ora dicuci tangane. Ya gitu, aksesoris ya. Tapi lek ngopi ten kelasnya yang besar-besar seperti Starbucks, nyaman gitu, pelayannya ramah, terus adem ruangannya, kena ge pitung-pitung bisnis gitu. Akhirnya kan orang-orang yang kaya, orang-orang host tadi kata Imam Ghazali, milih tempat-tempat yang begitu. Makanya kalau pitungnya wis ratusan juta gak gelem nang warung biasa, gak mau. Jadi ini pitung miliaran kok nang warung ini. Yeah. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan, jenengan punya pokok tapi nggak punya aksesoris ya nggak bisa naik derajat. Yeah. Nah, orang-orang yang punya hal-hal pokok, seperti di dalam otoritas politik, ya nggak boleh berlebihan.
Artinya apa? Contoh begini, kalau sudah paling tinggi kan otoritasnya politik, kata Imam Ghazali, ya nggak boleh berlebihan. Hari ini bapaknya nyalonkan bupati, jadi bupati 2 periode. Aturan kan 2 periode. Periode ketiga istrinya jadi sampai 2 periode. Periode berikutnya anaknya jadi sampai 2 periode. Periode berikutnya jadi cucunya 2 periode. Periode berikutnya mantunya. Sampai yang namanya negara ini demokrasi, kesannya akhirnya bukan demokrasi, akhirnya dinasti. Ini kan berlebihan, kata Imam Ghazali. Wes bapaknya dadi ketua partai, ujuk-ujuk anaknya ya dadi ganteni bapaknya. Nah, ini kata Imam Ghazali, otoritas politik tidak boleh berlebihan. Alah anaknya di umur 30 tahun bekerja di satu instansi, wis kokon pensiun dini ae. Wis nggo ganteni aku dadi ketua partai. Lah kalau partainya sendiri nggak terbuka, bagaimana demokrasi bisa jalan? Wong sing berkuasa ya iku-iku ae. Jenengan yang berkarir dari bawah ya pancet ae. Unde-unde isine kacang. Gitu. Lambe ndomble kecepit lawang. Nah, seperti itu. Jadi semuanya keterkaitan dengan otoritas politik. Semua yang disampaikan Imam Ghazali keterkaitan dengan otoritas politik. Kemudian dari semua itu keterkaitannya adalah hukum. Hukum. Yang tertinggi adalah hukum dari para nabi dan rasul. Hukumnya nabi dan rasul mencakup hukumnya orang khos dan orang awam. Artinya orang khos kalau zaman sekarang ya para petinggi, pejabat, penguasa, presiden, anggota DPR, MPR, sampai turunannya ke bawah. Nah, itu hukumnya Nabi berlaku. Orang awam pun sama, hukumnya berlaku. Nah, kedua, ini hukumnya para khalifah atau para presiden, wal muluk wassalatin, jadi raja dan sultan. Kalau yang naik pesawat rajanya, jadwal pesawat yang lain itu cek ngawang nang dukur awang-awang, ndak boleh turun kalau pesawatnya presiden, raja, sultan belum turun. Bahkan yang namanya bandara sebesar itu ya harus dikosongkan karena presiden mau lewat. Nah, ruangan di bandara itu kalau ruangan ada namanya VVIP, khusus presiden dan para menteri. Walaupun setiap hari nggak diisi, itu ada yang bagian ngelap-ngelapi sendiri, ganti parfumnya, ganti kembang-kembangnya, itu ada. Satu ruangan bisa 50 juta satu bulan, padahal rong karon tinggoni wonge. Lah kalau kita punya ruangan begitu di jarno ae gak kanggo nek kajat. Kok nek kajat baru direwesi, baru dipel, ya toh. Nah, ini hukumnya hukum para sultan. Terus di sebelahnya ada hukum kelasnya seperti sultan. Orang biasa bisa. Nah, itu ditulisi ruang VVIP. Tanya, kalau boleh masuk sini apa syaratnya? Ya Pak, boleh masuk sini Bapak harus punya kartu kredit yang gold. Ya, di kartu itu berarti sudah ada 500 juta ke atas. Digesek saja, seret. Kita di situ sambil nunggu pesawat berangkat, makan sepuasnya, makan jajan sepuasnya, minum sepuasnya. Dihargai seperti sultan. Ya sultan swasta, karena apa? Punya harta miliaran, ditunjukkan dengan kartu. Orang nggak mungkin punya kartu yang emas kalau dia tidak punya uang yang sekian, karena untuk memiliki itu syaratnya juga ketat. Ternyata kita gesek seret,
Besok kita lihat tagihan berapa sih uang kita yang dipotong, ternyata cuma 250.000. Oke, mangan sak bledose di bandara. Nah, kalau di sana sultan negeri, kalau di sini sultan swasta, ada bandingannya. Oke. Nah, ini hukum-hukumnya ya berlaku begitulah, namanya manusia. Kalau yang mati orang biasa, ya gak ono sing ngawal. Tapi lek sing mati wong get, sing ngawal royokan, ya, poredernya sing ngawal royokan. Nah. Oke, ini kan hukum yang ada di dunia. Kemudian hukumnya ulama, ulama, tapi yang dimaksud Imam Ghazali ulama warasatul anbiya, bukan ulama warasatul sultan. Ulama yang membela penguasa, bukan. Ini ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Ini seperti orang-orang yang arif billah. Ada satu peristiwa seperti ini, Gus. Jenengan kok nggak pernah jamaah di masjid, padahal rumah jenengan dekat dengan masjid, ngelangkah tok iso. Nah, bagaimana ketika ditanya orang begitu? Lah atene jamaah piye? Atine imam iku bingung ambek bojone. Loh, kan al ulama warasul anbiya yang sudah arif billah. Dadi imam atine sik bingung karena apa? Setiap hari bertengkar sama istrinya di rumah gara-gara ekonomi blonjone gak cukup. Tapi DPD tetap jadi imam. Lah orang yang arif billah kan gak mau jamaah dengan orang yang hatinya masih galau. Nah, okay. Nah ini sebagai contoh yang dicontohkan Imam Ghazali. Itu berlaku untuk orang awam juga orang khos. Napa sih Gus? Jenengan lek diparingi tiang nika kok mesti mboten purun. Kok mesti lek paring napa-napa digakno wong, tapi lek diparingi wong sing nika kok mesti ditampa. Padahal tiang nika lek nyukani jenengan arta sak gebok niku namung sak lembar. Ludes pisan. Nah, terus jawab, lek kae lho dhuwit siletan. Masih sak gebok ya haram mungguhe Allah. Lek sing iku masih ludes-ludes iku le nyambut gawe temenan sedina, dilumpukno dikekno aku. Nah, ini bedanya orang yang ulama yang arif billah. Kemudian yang keempat ini al-wu'adu, jadi tukang motivasi, motivator lah kalau zaman modern, ya. Tukang mejangi wong, ya. Menasihati orang. Kalau di pengadilan namanya juru damai, ya. Mediasi, di ruang mediasi, ya. Ini tingkatannya begitu. Wis pokoknya tak tuturi kenek ya monggo, tinggu nggih monggo, mboten tinggu nggih monggo. Biasanya nek desa kan kelasnya Mbah Wonang nisor, Pak Mudin, Pak Bayan niku biasa mbati. Lek gak kenek engko mlayu nang ngene Pak Lurah. Niki pripun Gus? Bojo kula pun kula pegat lho padahal pun didok kula asal surat gak gelem mulih ke omah kula gak mboten metu ing griya kula. Lah Mbah Womu piye? Pun mendel mawon jarno engko sosial anu dhewe jarene. Lha wong model ngono kok anu dhewe. Lah mbah apamu gak gelem nang lurahmu kono lho. Nah, ini kan akhirnya penasehat di tingkat bawah ndak mempan, ya harus nasihat yang ke atas ke atas. Orang kadang dinasihati orang yang di bawahnya kan ndak mau karena dia merasa derajatnya lebih tinggi. Dinasihati kami tua. Kadang dinasihati lurah itu nggak mempan. Lurah gak kurang akal, telepon polisi. Gitu. Nah. Mungkin ada pertanyaan.
Nggih Gus. Kami coba nulis untuk tarik. Niki mungkin ada pertanyaan Nggih. kali yang bisa niki yang pertama riyen tentang kelebihan aksesoris. Matur aksesoris itu lebih mahal daripada pokoknya. Contohnya nek wong sekolah dibuktikan ijazah, nek mobil mungkin dibutuhkan BPKB. Lajeng apakah ini hanya hiasan dunia? Lajeng jenengan mau limatur nek nang pondok, sekolah nang pondok atau ngaji nang pondok masih pinter gak ono buktine apa-apa lak ngoten iki. Nggih. Apakah karena orang-orang yang belajar di pondok itu karena urusan akhirat sehingga tidak butuh aksesoris, belum butuh bukti. Nah, perbedaan ini apakah aksesoris ini hanya hiasan dunia, lajeng urusan akhirat gak butuh niku, kira-kira ya nopo. Nggih. Memang pondok-pondok zaman dulu itu kan mengikuti para ulama-ulama sebelumnya, sampai para tabiin, sampai para sahabat, sampai kepada Nabi. Itu memang tidak butuh kertas yang namanya syahadah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ini jadi ijazah. Kalau orang dulu kan begini sekolahnya, tidak tergantung kurikulum. Ada anak kecil pingin belajar kimia, fisika, boleh langsung belajar. Terus ada berapa ahli fisika kimia ini, dia datang disuruh menguji. Nah, kalau sudah lolos berarti kamu menjadi ulama ahli fisika. Anak kecil boleh langsung belajar nahwu, sorof, langsung belajar kitab fikih Imam Madhab 4 ya. Tapi dia mendatangi ada tim penguji khusus. Kalau itu ya sudah berarti jadi ulama ahli fikih. Makanya ulama-ulama dulu kenapa usianya masih muda-muda? Karena sekolahnya tidak dibatasi ruang, waktu, dan kurikulum. Nah, sehingga belajar jujuk ke sana boleh, pokoknya mampu. Nah, dulu tidak butuh penyaksian itu, tidak butuh aksesoris itu, tapi ulama-ulama lah yang menyatakan bahwa si A itu adalah alim. Terus ulama yang lain berkomentar si A itu sebenarnya bukan hanya alim, tapi alim alamah. Nah, sekarang enggak. Sekarang mulai dibutuhkan bukti fisik. Bukti ini tidak kita tahu sekolah. Nah, kan kembali kepada Nabi ketika pertama diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Orang Arab kan tanya, Muhammad gak tahu sekolah. Aku sing sekolah nang Yunani mau ngene tok oleh. Muhammad ngetokno ide-ide ya, terminologi agama Islam. Bagi mereka hal baru. Nah, kalau dulu memang nggak ada tertarik dengan duniawi, jadi gak butuh pengakuan. Sekarang butuh pengakuan dan diakui oleh orang lain, maka dia butuh aksesoris. Berarti ini bedanya namun situasi. Enggak, bedanya tujuannya. Kalau tujuan akhirat, bah wong nganggep aku gak sekolah yo ben, yang penting aku wis ngaji khatam. Oke. Quran 30 juz hafal. Lho sakniki perguruan tinggi negeri itu memberikan fasilitas kepada hafidhoh hafal 30 juz masuk tanpa tes. Lalu saya kan ya tertawa, jadi ini masuk tanpa tes lah kok hafidhoh jadi dites maneh. Ya kudune percaya karo gurune hafidhoh, ditakoki kiyaine, iki muridmu iki temenan ta? Apal 30 juz. Akhirnya kan dibuktikan lagi bahwa itu ada, dibuktikan dengan sertifikat dia sudah hafal 30 juz. Lah, padahal janjinya kalau hafal 30 juz tidak perlu tes, masuk perguruan tinggi negeri, kedokteran langsung diterima. Ternyata kan masih dites lagi yang hafidhohnya. Ya saya pernah mengalami hal yang sama. Terus ada orang ini hafal Quran, anaknya sekolahnya cepat, hafal Quran, sekolah umum, hafal Quran agama mantep pokoknya. Gitu.
Terus sertifikatnya dari pondoknya itu dikirim ke saya gini, mas, ini kita temenan gak? Gak percaya sama sertifikat pondoknya. Saya begini, langgarai awake dhewe iki biyen budaya zaman dulu iku ngono, boleh kowe ana wong ngetokno sertifikat, gak ono logo Garuda nih boleh gak percaya. Lah memang kalau sudah ada logo Garuda ya kena dipercaya. Terus akhirnya dibuka lagi, ternyata orang yang menghafal ini juga punya sertifikat dari Syekhnya Al-Azhar. Loh, Syekh Al-Azhar ini jadi diragukan lagi. Iki temen yuk, kok Syekh Al-Azhar? Kalau saya kan kalau sudah Grand Syekhnya Al-Azhar yang tanda tangan, berarti ya temenan, wis notok urusan agama Islam. Ada Grand Syekh Al-Azhar, ada Grand Syekh di Maroko itu juga tanda tangan. Bahasa sebenarnya kalau bahasa terbukanya kan begini, dicuri gojian arek iki mang tuku ijazahe kan gitu. Aslinya bertanya begitu itu kan dia nggak berani nuduh langsung. Aslinya kan nanti kau curi golek arek iki mang tuku ijazah. Mergo gak ono logone Garuda Pancasila. Perlu sing perlu ditanyakan nggih paket ngono kuwi. Lah. Harusnya ijazah kayak seperti paket. Gak tahu sekolah ujian iso. Menurut saya yang pinter ya sing sekolah paket ya, sekolah bedino. Sekolah seminggu pisan kadang gak mlebu pas ujian iso. Ya. Ya harus ditanyakan tuh yang sekolah bedino kok kalah berek paket iki piye. Makanya saya sering nasihati anak-anak yang sekolah itu gini, bapakmu ku sakjane loro, pura-pura sehat, tetep kerja ben awakmu iso sekolah. Lek model awakmu, kowe pura-pura loro ben gak sekolah. Iku bedane awakmu mbek bapakmu. Gitu lek orang tua kan pura-pura sehat ben iso nyambut gawe ben anake sekolah. Jam 3 bengi direwangi tangi, nggih. Dongak-dongakno anake ben sukses. Nah, ini bedanya. Nggih, kenapa Imam Ghazali mengisyaratkan aksesoris penting? Ya ternyata ini kan Imam Ghazali ngomong di abad ke-5 Hijriyah. Sekarang abad ke-14. Ternyata apa yang disampaikan Imam Ghazali betul. Kon senajan sundul langit ilmu mulai gak diaksesoris, gak dipercaya wong. Nggih. Lho kathah lho wong hafal Quran, hafal apa namanya alfiyah, bahkan hafal Quran hadis itu hafal banyak. Tapi mereka tidak membawa aksesoris itu sehingga nggak begitu diakui keberadaannya di masyarakat. Makanya nggih kula berpikir wis sing penting ini golek aksesoris sing mantap, kuliah nang Mesir lek urusanmu agama. Sak goblok-goblokmu lek kowe mulih teko kono cek, mulih dianggap wong pinter mergo bahasa Arabmu ngewes. Ngeses pokoknya. Kan butuh aksesoris. Padahal sekolah ten mriki mualimin mualimat kelas 1 sampai kelas 3 padha karo S1-nya di Al-Azhar. Kelas 4 sampai kelas 6 nggih padha kali S2-ne Al-Azhar. Makanya lek lulusan mualimin mualimat dari Indonesia pergi ke Al-Azhar mesti ijazah munine cum laude istimewa. Karena waktu mereka gak ngoyo garek baleni malih. Nah, ini memang sekarang yang dibutuhkan ya aksesoris. Lek mobil sing dibutuhno BPKB. Zaman rino apa enten tiang tuwek mbiyen duwe tanah sakmono ambane nek sertifikate. Nggih. Sane sing penting niku aksesoris gak tanahe. Lek biyen kan sing penting duwe tanah subur dadi tuan tanah. Mbah kula niku lho punya tanah hektaran ya gak ono sertifikate belas. Mau disestempel ondernemen Belanda jedok. Biyen dodolan ya ora usah kwitansian. Sanjen butuh aksesoris to, kwitansi, akte dan sebagainya kan aksesorisnya penting. Terus ditulisi sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah. BPKB bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor. Lek dipikir-pikir larang pun di kertas mangkale osine. Nyetak kertas niku paling lek 50.000 gak sampai regane. Tapi niku lek digawa nang ngene
Bank BPR 5 juta cik payu. Nah akhirnya kita bertanya, sebenarnya yang mahal itu aksesorisnya apa pokoknya. Oke. Tapi karena tuntutan zaman, kata Imam Ghazali di lanjutannya, tuntutan zaman kita harus mengikuti. Zaman dan sekolah-sekolah salaf gak mengikuti nggih. Akhirnya santri ini kene sing jabat lurah gak enek. Nonton akhirnya nggak mau ya harus mengikuti, kita membutuhkan aksesoris. Yang kemarin gitu sih. Dalam? Yang kemarin gini. Nggih. Otoritas politik, kalau jenengan matur jangan berlebihan karena tengen keterkaitan dengan hukum. Nggih. Sehingga ya apa mestine aku ngomong. Nggih. Dados napa-napa niki istilahnya hanya perwakilan. Ngoten nggih. Contohnya tingkat-tingkat yang terendah atau mau tadi takmir yo ojo turun. Karena itu mungkin yang ngomong takmir, yang ngomong lindung-lindungnya kan, karena kan pun berlebihan akhirnya memiliki, tidak menjadi maupun itu wakil, tidak mewakili tapi pada akhirnya jadi penguasa. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu begini. Contoh, kalau di kita, negara kita, pemerintahan itu kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, yang namanya legislatif kan ya anggota dewan, anggota DPR, DPD, anggotanya sampai MPR. Mereka itu kan disebut wakil rakyat. Ketika butuh suara datang itu dia memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Meminta kepada rakyat supaya kepentingannya diwakilkan ke dia. Nah ini sudah terjadi sejak zaman dulu kala, sejak zaman Bani Abbasiyah dan Umayyah. Nah setelah jadi, rakyat makannya beras tetap harus beli sendiri. Kalau mereka kan disiapkan. Seharusnya kalau kita mau jujur, jadi wakil rakyat gajinya minimal ya UMR aja, ora usah gede-gede. Apa alasannya? Kalau bener-bener belani rakyat, wis gak usah butuh gaji. Wong jare belani rakyat, belani wong cilik. Tapi ini minta bayaran lagi, kalau kegiatan ini minta anggaran. Terus rakyat di mana? Wong rakyat beras ya tuku dhewe, sembarang tuku dhewe. Kalau mereka makan disiapkan, mereka tidur disiapkan. Lha iku lho wakile. Nggih. Lah itulah yang namanya kata Imam Ghazali berlebihan. Ya harusnya wakil rakyat ya mobilnya paling apik Avanza lah. Mosok wakil rakyat tingkat kabupaten kota mobilnya paling elek Fortuner sama Alphard itu banyak. Lu ngono lek gajine telat ya ngamuk-ngamuk. Nah logika berpikir kita kalau itu memang wakil ya posisinya wakil. Tapi setelah berada di sana ada otoritas politik, dia karena dia menjadi wakil rakyat begini-begini kan otoritas politik begitu. Nah, sehingga dalam perkembangannya sejak zaman Bani Abbasiyah, kenapa Islam sempat jatuh? Karena berlebihan. Bani Abbasiyah, Umayyah itu akhirnya kan dinasti-dinasti selanjutnya kesultanan-kesultanan banyak yang jatuh. Kenapa? Karena setiap membuat undang-undang pasal-pasalnya itu harus dikonsulkan dulu kepada rajanya. Tuan Raja, ada yang menyinggung Anda enggak pasal-pasal yang saya buat? Kita baca aja fikih-fikih zaman klasik itu yang keterkaitan dengan penguasa banyak. Itu fikih-fikih itu pesanan para penguasa. Makanya saya tidak membaca fikih yang versi banyak pesanan para penguasa. Apa buktinya? Sholat itu dalilnya cuma sedikit, tapi lembah sholat
Wudu saja kalau nggak sampai syrit gini nggak sah, ini nggak sah. Tapi coba zakat, sedekah, infak, apa dibahas panjang lebar di situ? Karena dari dulu yang namanya Tuan Raja sejak zaman abad ketiga Hijriyah itu, setelah para tabiin ya, karena muncul kesultanan dinasti itu, alergi kalau bahas yang namanya zakat. Kalau dibahas di fikih panjang lebar, nanti rakyat akan paham APBD ini datang pun di Tuan Raja sampai tan gede ini kok dalane cek bolong. Akhirnya dituntut kan, takut di situ. Makanya fikih zaman dulu itu, fikih klasik tidak disebutkan panjang lebar. Rakyat memang dikondisikan biar bertengkar dengan yang lain, ini nggak sah, ini nggak sah, mau coba Fatihah begini. Ini bukan hanya Wahabi saja, bukan, itu dari dulu sudah ada. Wahabi itu ketinggalan zaman. Dulu mendikondisikan sama penguasa, wong cilik ku cek mikir nang ibadah tok, gak sempat mikir nawake dhewe. Sampean-sampean sing ahli hukum coba itu desainkan hukum bagaimana yang bisa mereka cek sibuk menurut madhab iki gak sah, menurut iki gak sah, gak sah, wudune kudu sing ngene, kudu ngene. Memang zaman Nabi kita kan akhirnya bertanya begini, di dalam sisi ilmu kita seharusnya hidup seperti zaman Nabi apa hidup seperti Nabi? Nah, iya kan pertanyaannya kalau kita belajar ilmu tasawuf ini, kitabnya Imam Ghazali, kita ini disuruh hidup seperti di zaman Nabi apa disuruh hidup seperti Nabi? Makanya saya sering bertanya, sebenarnya kita itu disuruh hidup seperti di zaman Nabi apa seperti Nabi? Kalau hidup seperti Nabi, punya rumah sebesar ini ya malu dong. Omain Nabi songo musuh nemu, gitu. Buktinya itu kalau kita ke sana, itu kan rumahnya Nabi itu. Aduh karo Nabi, omae 50 musuh 15. Nah kalau kita disuruh hidup seperti Nabi, ya kita kan nggak punya meja makan, jadi makannya di bawah. Ya, kalau makan laki-laki sambil diangkat satu kakinya nempel ke perutnya, muluke ngene. Lah hidup seperti Nabi orang muluke ngene, ya kan? Kalau hidup seperti di zaman Nabi, konglomerat di zaman Nabi, orang-orang kaya ya punya peralatan dapur dari Cina, ya zaman dulu kan sudah pertukaran, bajunya saja sudah sutra. Di Arab itu sangat kelihatan, makanya desain yang begini tidak boleh dijual di toko, karena yang desain seperti ini baju para raja, para keluarganya. Tidak seperti di kita, wong macak presiden, macak polisi gak ditangkap, ya kan? Apalagi kalau 17 Agustus macak jenderal gak seneni wong. Di sana nggak begitu, baju itu saja sudah ada aturannya. Ya inilah otoritas politik, kembali ke otoritas politik. Maksudnya Imam Ghazali itu kalau sudah jadi penguasa ya jangan berlebihan. Oke. Artinya apa? Di zaman dulu itu orang ingin berkuasa, khalifah, pada dasarnya mengatasnamakan agama itu untuk menindas. Kalau kita mau bicara buku sejarah, baca sejarah, dari sekian lama para penguasa-penguasa terdahulu, ya, warisan dari Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu sampai kepada penguasa-penguasa abad-abad sampai runtuhnya kekhalifahan Utsmani, agama itu sebagai alat melanggengkan penindasan saja. Makanya Imam Ghazali itu sudah nulis kasih aba-aba. Zaman Imam Ghazali ya luar biasa, penindasan luar biasa. Makanya Imam Ghazali nulisnya ini nggak di mana, Iran. Dulu kan namanya belum Iran, masih Persia. Makanya Imam Ghazali itu kan At-Tabarani, ya, At-Tusitus, kota Tus itu Iran. Pindah ke Damaskus kan ya sangat jauh untuk menyelesaikan menulis kitab-kitabnya itu. Makanya nggak boleh berlebihan. Sekarang kan orang
rame-rame ya, jabatan-jabatan publik itu kan dikuasai keluarga tertentu. Ya memang nggak ada yang melarang kata Imam Ghazali, tapi lek berlebihan. Bapaknya penguasa, anaknya ya penguasa, mantune penguasa, sembarang penguasa, ya gak ono sing nglarang. Tapi itu kan menunjukkan kelebihan-kelebihan. Artinya apa? Sesuatu kalau berlebihan itu akan menunjukkan yang sebaliknya kata Imam Ghazali. Minum air putih itu baik, tapi kalau berlebihan jadi tidak baik. Saat ini kan gak lucu. Contohnya lurah, wis tau 5 tahun niku ya wis suwi. Duwemu nang Jakarta jaluk 9 tahun. Engko 9 tahun didok tenan, 9 tahun 1 periode. Engko jaluk tambahan maneh periode lagi, gitu. Nah, itu kan namanya otoritas politik, gak dirungokno demo sa Indonesia. Tujuannya apa? Ya kita tahu modalnya gorong balik. Wis ngono ae gak usah angel-angel. Kowe lek ngerti dadi lurah iku modale kudu gede gak balik ya aja pengen dadi lurah. Jadi bupati itu lo belum tentu balik modalnya. Makanya ada artis Hengki Kurniawan itu sebelum jadi bupati di mana di Jawa Barat kalau nggak salah, itu kan laporan kekayaannya masih di atas 11 miliar. Jadi bupati rong sak periode wis entek 5 miliar. Kalau saya bilang ya baru tahu rasa dia kalau jadi pejabat begitu mesti akeh toroke, rasain loh. Tadi kandani apa ngandel gurung jabat temenan. Wis to, kowe lek dhuwitmu gong kandel, digitmu cek sithik. Aja njukuk ngono kuwi. Karena apa ujung-ujungnya kan korupsi. Ya kalau bisa ya meniru sana loh Perdana Menteri Inggris. Perdana Menteri aja mobilnya cukup sekelasnya Innova, seorang Perdana Menteri. Karena ya memang pilihannya kowe gelem dadi pejabat begini, gajimu segini, gak boleh lebih. Lah mau jadi kita gaji ratusan juta. Duit sopo ke gaji? Gak duit wakil-wakil yang titip suara. Makanya kata Imam Ghazali di selanjutannya ini, politik uang asiasah itu ya, money politik itu nggak baik. Pun saniki logikanya berpikir, jenengan dikasih oleh satu orang calon 1 juta, jenengan dihargai berapa sebenarnya selama dia menjabat? Nggih, mau dikai 1 juta. Pun kowe hitung no 1 juta. Nah, dia kan 5 tahun. Niki bagi 5, gitu. 200.000 per tahunnya. Setahun nenek rolas wulan. Lho niki pun 16.000 setahun. Saulane nuku suarane jenengan. Nggih. Lah niki ada 30 hari, sedinane 500. Nggih. Makanya Imam Ghazali juga menyampaikan, asiasah itu ya harus siasah betul-betul sehat. Otoritas politik kalau tidak sehat, orang akhirnya jadi sistem itu juga nggak baik. Kalau sistemnya baik, orang jahat pun masuk ke dalamnya dipaksa untuk menjadi baik. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Kalau sistemnya sudah rusak, orang-orang yang baik pun masuk ke situ akan dipaksa menjadi tidak baik, jadi rusak. Kan sebenarnya kalau orangnya baik-baik nggak perlu banyak undang-undang, nggak perlu sitok tok ais, pokoknya wong kabeh manut. Saniki berapa yang undang-undang kita miliki? Itu kan cerminan, kakek undang-undang cerminan wongnya mulai rusak. Gitu. Zaman biyen ada barang geletaan nih gak ono sing jukul lek dudu WM. Saniki undang-undang. Lek wong riyen kan salah transfer dibalekno nang ngene sing duwe dhuwit. Saiki lek sing duwe dhuwit gak golek ya wis gak. Malah bocok sing duwe. Lah malah duwe dhuwit. Nggih. Enten pertanyaan malih? Ini ki malih anu nggih, Gus, malih cara ngoten wangsul teng kene ulama arif billah. Nah.
Sing selalu memperhatikan antara benar dan salah atau haram dan halal. Nggih, makanya kembali lagi di bab ilmu nanti, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Lanjutannya niki nggih lek kurang sak lembar setengah. Ini kan Imam Ghazali menjelaskan al-babusani fil ilmil mahmud nggih wal madmum. Menjelaskan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, waksamiha dan pembagiannya. Dulu yang namanya orang yang fakih itu ngerti ilmu dunia akhirat. Ilmu itu digeser menjadi fikih, jadi hukum, ilmu hukum. Ya. Akhirnya ulama-ulama yang akhirnya orang-orang yang ahli fikih disebut ulama. Dulu itu nggak disebut ulama kalau belum fakih. Yufaqihu fiddin kata Nabi. Ya. Sekarang yang disebut ulama itu hanya ahli fikih. Dulu itu yang namanya ulama fikih ya bisa, ilmu akhirat ya iso, nyuwuk ya iso. Gitu. Menguasai ke ilmu-ilmu umum yang lain dia kuasai. Makanya Imam Ghazali menjelaskan nanti di bab itu kenapa ini kok sekarang ulama isinya mesti ahli fikih. Berarti setiap yang ahli hukum bisa disebut ulama. Isinya kan semua ahli fikih. Ahli kasab napa enten? Mlebu nang MUI. Nggih mboten enten, semua ahli fikih. Jadi ini bergeser menurut Imam Ghazali yang dulu terpuji menjadi tercela. Akhirnya kan dodolan pasal dan sebagainya. Itu sudah dicatat oleh Imam Ghazali. Ya perkembangannya makin kesini ya makin lumayan baik, makin lumayan baik. Makanya kita punya ulama itu hanya berfatwa, fatwanya tidak menjadi hukum, tapi menjadi rujukan saja. Fatwanya ulama bisa dipertimbangkan. Karena yang dianut kita kan bukan hukum Islam murni. Makanya Imam Ghazali bah opo sing kok gawe hukume, kamu jangan berlebihan. Ya toh? Jangan berlebihan. Sekolah itu sajane gak oleh berlebihan, masuk full day sekolah. Boleh gak layangan. Awake dhewe biyen sekolah kan ya wis jam 12 mulai lek kelas 6. Bareng layangan, saya layangan di belakang itu ketangkis. Saiki enggak ada anak layangan full day. Sekolah sing model saat ini kan niku kira-kira anak-anak sekolah itu banyak menerima atau ya, sebenarnya kalau kita bicara seperti itu ternyata di negara-negara maju yang maju betul maju itu tidak memberlakukan seperti ini. Sekolah itu cukup jam 12 mulai. Santai, wong kita ini nggak tahu sekolah kok di full no. Ini jangan-jangan karena pola pikirnya orang tuanya itu bekerja. Bapak ibunya bekerja pulangnya sore, makanya anak dititipnya di sekolah yang pulangnya sore-sore. Timbangnya kongkon ngomong baik, bayar. Iya, karena saya ngalami. Anak saya pilihkan dulu masih kecil-kecil sekolahnya full day karena bapak ibunya kerja. Ibunya pulangnya jam 7 minimal paling cepat. Saya pulangnya bisa seminggu sekali. Pembantu ada, tapi ya nggak maksimal. Pilihan kita daripada lebih banyak dirawat pembantu, engkau lek pembantu mulai nangis, lek bapaknya lunga gak nangis. Nah, enggak. Ini terbukti ternyata banyak istilah daycare. Kalau anak kecil-kecil saat ini sekolah jenenge daycare, perawatan tiap hari. Dulangi ngaji, didulang macam-macam. Asline nggih niku perkumpulan pembantu sing profesional lah. Okay. Bayar itu 50, dibelani nek sekolah ngoten bayar itu 50. Coba lek sekolah sing nggawa aksesoris payu tenanan. Kon bayar itu 50 napa gelem wong-wong? Bayar 1 lek protes dan komite ini luar biasa. Ya, jadi memang niku sudah fenomena zaman akhir, dari zaman ke zaman sudah seperti itu. Okay. Dulu yang namanya beasiswa ke luar negeri kalau bukan anaknya orang top-top kan nggak bisa nembus.
Ya, kenapa orang kita nggak pinter-pinter? Mergo sing iso nembus-nembus hanya orang tertentu yang berlebihan. Begitu sekarang terbuka, anak wong becak iso dadi dokter sekarang. Anaknya orang becak aja sudah bisa jadi akabri, masuk akabri, akpol. Nah, ini buktinya kalau ilmu berjalan sempurna. Kalau dulu ilmu itu nggak berjalan sempurna. Yang pinter saya mesti berhasil. Yang pinter mesti berhasil. Janjinya Allah, yang pinter mesti berhasil. Kenapa kita mulai Indonesia merdeka sampai 78 tahun tidak bisa seperti itu? Karena jalur-jalur tertentu ya masih orang khos tadi. Ya. Dulu iki anake sapa? Sing kok titip anake sapa? Gitu. Wong ngate pilihan kami tua diparani kancane dhisik ora diumumno sik nang ngene papan gitu, nang gerdu-gerdu gak. Iki ate nek pilihan siap-siapa. Nggo materi pertanyaan ini kan itu sudah hal bukan rahasia umum. Sing lulus mesti koncone lurah kalau di tingkat desa. Dulu, tapi sekarang kan enggak. Dulu ya sama. Dulu kalau bapaknya PNS wis anaknya langsung lolos PNS. Sekarang enggak. Oke, makanya sekarang kalau dulu di zaman kerajaan di Jawa, ilmu yang dibutuhkan kesaktian. Sekarang enggak butuh kesaktian. Oke, butuh akademis. Oke. Tiang saniki sakti malah berbalik. Kalau dulu sakti menjabat, sekarang kalau sakti tanpa aksesoris jadi satpam. Satpam itu orang sakti tapi nggak punya aksesoris. Nyatane pensiun TNI Polri jik nyambi satpam. Kayak lulus pensiun zaman dulu, nah, karena belum sempurna. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah. Ya. Alhamdulillah ini kita mau satu kitab sudah khatam, nanti ke kitab yang baru. Ya. Karena kitab ini adalah kitab tasawufnya Imam Ghazali. Oke, sebenarnya kalau jenengan ngaji kitab ini sampai 4 jilid khatam, jenengan bisa merasakan ibadah seperti bagaimana di zaman Nabi dan Nabi ibadah. Cuma untuk menerima kitabnya Imam Ghazali ini berat, berat. Jenengan luar biasa kalau masih mampu ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Guru saya dulu mengatakan tidak semua orang itu mampu menghatamkan kitab Ihya. Okay. Karena guru itu mengatakan begini, hampir semua guru saya mengatakan, nanti kalau kamu sudah tidak bisa menemukan mursyid yang murabbi kamu, baca saja yang namanya Ihya Ulumuddin. Golek mursyid nang kono gak meyakinkan, mursyid nang wis maca kitab Ihya Ulumuddin. Kamu akan ditunjukkan sendiri oleh Allah bagaimana menuju Allah yang sebenarnya. Oke, makanya kitabnya Imam Ghazali bahasanya agak berat. Oke, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan yatma'innu biha qalbana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatan wahdi biha qaumana wa tulisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman laduniyah wa tukrimuna biha bis-sa'adati wal karamati ma'adz dzurriyyati wa tuksiru biha wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata ahyata ila yaumi tuhsyaru fil khalaiqi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.